Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, fa idza hayyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita disalaminya salamnya orang Islam, maka jawab dengan yang lebih baik atau setidaknya sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah war-rahim war-rahman wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha li hadhihi al-ummah wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهديه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lisan kita basahan pujian kepada Allah yang tak terhenti-hentinya. Kalimat sederhana yang murah diucapkan, ringan di lidah tapi berat di timbangan nantinya. Alhamdulillah, 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 thumma alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang Allah menjadikan kita hidup di atas dunia dan mengatur kehidupan kita, mengatur hidup awal, mengatur rezeki awal, mengatur kesehatan kita, dan menyempurnakan aturannya sehingga dengan aturan Allah dan ketetapan Allah dan takdir Allah tersebut, alhamdulillah Ramadan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, menikmati indahnya dan manisnya ibadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kemudian kita iringi juga tunjukkan hati kita. Ya, tunduk hati kita kepada Allah kaum muslimin. Tunduk hati kita dan yakin kita sebenar-benar yakin bahwasanya hidup kita hanyalah sementara. Hidup kita tidak abadi. Di dunia kampung kita beramal. Kalau ingin bersenang-senang, ingin menuai amal kita, itu bisa terjadi di akhirat. Makanya hati kita tundukan kepada Allah. Kita motivasi badan kita gunakan kesehatan kita gunakan waktu luang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti wujud syukur rawat tidak gara-gara kita bersyukur kepada Allah. Karena salah satu tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Sedangkan dengan nikmat Tuhanmu, nampakkan, ceritakan. Nampakan dia, ulama menjelaskan maksud dari ayat tersebut adalah mempergunakan nikmat yang lain sampai ke badan untuk menyembah Allah, untuk berbuat taat, untuk menambah amal soleh. Maka barang siapa yang lakukan itu, maka sesungguhnya dia sudah bersyukur kepada Allah. Kok lailah bersyukur kepada Allah dan menyempurnakan syukurnya, tunggu saja laksana hidup itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menggariskan aturan, jalan aturannya kaum muslimin. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum. Dan ingatlah ketika Allah kalian mengikrarkan, menggariskan aturan bagi kita. Yang Allah berikan pembelajaran undang-undangnya, aturannya. La in syakartum, kok pandai kita bersyukur. Baik itu nikmat yang sakit, apalagi nikmat yang banyak. La azidannakum. Orang yang belajar bahasa Arab akan tahu, la azidannakum bukan sembarang kata. Itu ada dua kali Allah memastikan, pasti kamu tambah. Dua kali Allah, pasti, tidak usah ragu kalian. Masih ragu? Pasti kata Allah, pasti akan aku tambah nikmat lagi. Kok lain mati kita mensyukuri nikmat yang sakit, apa nikmat yang banyak?
Yang seketek bisa jadi banyak, yang banyak bisa balap-balapin. Akan Allah tambah dari punya itu. Lain pandai kita bersyukur. Lain pandai kita meluluhkan hati dalam bersyukuran kepada Allah. Lain pandai kita menggunakan anggota badan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok lain pandai kita dalam hal itu? Insya-Allah tunggu silat. Bukankah kita mengakui dalam doa-doa kita, innallaha la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkar pada janji. Allah tidak pernah mengerajakan awak. Dan kalau ikut kata Allah, akan Allah berikan. Contoh, kita orang alam panjang yang disibukkan dengan pertanian. Bahkan mungkin yang bukan bertani pun merasakan kesulitan ketika Allah cabut nikmat hujan selama lebih kurang 2 bulan kalau kita tidak salah itu. Batang alhamdulillah lah diguyur, terutama di negara alam panjang. Kalau kami di Sungai Nanam, tak sarabet di alam panjang. Tapi alhamdulillah, di alam panjang itu labet. Tapi ini kok berhenti. Berubah terjadi. Allah lah garihan. La in syakartum, seandainya kita bersyukur dengan sakitnya, la azidannakum, Allah akan tambah sedikit lagi. Allah akan cukupi. Jadi kau berhenti. Makanya ditanya kepada kaum muslimin yang hadir, ketika hujan petang, ya duka luar syukur, alhamdulillah. Atau sakatik saya, tak rasa tanah dia itu. Jangankan untuk bersyukur kepada Allah, malah kok belum kewasa berhenti dulu. Kok lagi bersyukur gitu, Allah kenampakan kuasanya. La in syakartum la azidannakum. Dan itu sebenarnya kalau kita cermat terhadap amalan-amalan umat Islam di kala kesulitan musim panas batang itu tidak turun hujan. Bila hujan mulai turun pertama? Kalau tidak salah ya itu tanggal setelah orang melaksanakan salat istisqa. Kalau tidak salah itu tanggal ya. Setelah ada di satu tempat, terutama kalau tidak salah nampak informasi itu di Padang di Mentigo MTS 3. Situ orang tak lama turun hujan. Kok seandainya kita melihat ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam, tak santak gitu tuh. 2 bulan dah hujan-hujan, nari tarang mau ditulangi, solat orang tak lama tiru hujan. Ingin Allah menampakkan sesungguhnya hujan itu Allah mengatur. Itulah dia apa? Bahwa alladzi anzala minas sama'i ma'a. Lafaz jenis itu banyak di Al-Quran. Bahkan di Al-Baqarah ada. Di Al-Baqarah ada. Intinya apa? Allah yang menurunkan hujan. Yang selama itu kita masih ragu. Masih ragu. Bukti masih ragu. Kok nyampang hujan terlalu labet, tak Allah naikin. Ya Allah. Tak doa-doa Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah turunan hujan yang bermanfaat. Ya Allah tak sebut lagi. Kok hujan labet mana? Kita lebih percaya ke usaha-usaha manusia. Sembahyang tak? Betul belum batang? Ketika hujan dah agak kurang, kita tak capek. Ya Allah, kami butuh hujan ya Allah. Tak doa yang kita andalkan yang pertama dah. Baca caranya, baik ke mari, baik ke situ, nampak jalan ikut, tanam itu. Keyakinan yang salah itu Allah puhin tetap. Tak bisa itu. Salat istisqa minta dengan kekhusyukan, minta dengan sabana-bananya, padahal minta anak-anak baru SMP, guru-guru situ. Kan di alam panjang pernah di terminal belum ada salat istisqa. Belum gitu bersama-sama minta yang merasuk jari. Kalau anak-anak mau diawana lah kami minta ya Allah hujan. Kalau gitu terasuk. Kita terasuk payahnya, kita terasuk butuhnya. Kalau anak-anak kebutuhannya ada di mana? Cuma alhamdulillah Allah tampakkan kekuasaannya. Kalau hujan, rezeki, duit, cuma di tangan Allah. Allah nampak. Cuma kini terhenti tak pula. Mudah tahu mengapa terhenti. Kita takui jangan-jangan ikut sambungan ayat itu. Wala in kafartum. Kok lupa kali bersyukur. Apa yang mencari? Sedikit
dia main siksaan aku di dunia tadi dia main dia. Makanya kaum muslimin sakironya itu yang membuat jauh kita dari rahmat Allah, yang membuat sulit hidup kita. Makanya supaya kita balik ke kaedah kita, balik ke fitrah kita, balik ke ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balik ke Al-Quran dan Sunnah balik. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Itu salah satu tanda yang kita nampak di awal-awal bulan Ramadan, dan Allah ingin mengajar awak ini. Dan semoga jangan berhenti pada kaum muslimin, doa kita, amal ibadah kita, keikhlasan kita. Semoga Allah jaga negara kita. Allahumma amin. Selanjutnya salat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana beliaulah contoh hidup di awal. Tidak nampak di awal, tak nampak mana kita kaum muslimin, tak ada mana suara beliau di awal kaum muslimin. Kok nyampang kita membaca hadis-hadis beliau seolah-olah beliau hidup di samping awal. Jalan hadis ni. Contoh Rasulullah itu kalau seandainya salam nampak pipi beliau. Jadi kalau mana-manaan hadis itu tu tak bayang dia orang salam. Dan ada hadis yang lain. Rasulullah itu kalau baik-baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Iku kalau membaca hadis itu kaum muslimin, dibayangkan dalam hadis tersebut rinci, Rasulullah kalau baik-baik ada takwi ke miskin tu. Dapat ditibanya langsung dibagi-bagian. Atau kalau dibayang gaya orang kini gaya dapat banyak itu langsung aku fakir miskin kemari sampai sekian gaza beliau lagi. Bisa kita bayangkan. Jadi Rasulullah SAW itu contoh nyata bagi awak. Barang siapa yang jauh dari contoh beliau, maka sehingga tak tahu mau dia Rasul itu. Acok-acoklah mengaji hadis, acok-acoklah mendengar kajian, acok-acoklah membaca Al-Quran. Tak bayang di situ. Kalau Bunda Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha, ketika ditanya, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu ada di Al-Quran. Ayat tertulis di Al-Quran itu kita pakai. Itu akhlak Nabi. Jadi kalau seandainya kita membaca Al-Quran, itu dapat je akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad itu kalau yang faham bahasa Arab tahu dulu mah. La, sungguh. Qad, sungguh. Sungguh. Sabana-bana itu salah. Sabana-bana suri tauladan eloklah ada di diri Rasul kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak usah cari yang lain, ada langsung di beliau. Cuma dia butuh usaha. Baca Quran, anak-anak maknanya, baca hadis, anak-anak maknanya. Mau masalah aku gitu, masalah ibadah terutama banyak, masalah akhlak banyak. Contoh masalah akhlak dalam Al-Quran yang Rasulullah SAW contohnya, yang kini kita jauh akhlak itu dari kita. Akhlak apa yang ingin kita singgung sebelum kita masuk kajian? Akhlak yang merusak puasa kita, merusak amal kita, manuhian ibadah kita, manuhian pahala kita. Yang mana akhlak itu tercermin dalam potongan ayat dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan lain menggibahkan itu. Jangan menggibah orang tu lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Karena gibah itu perumpamaannya seperti orang makan bangkai. Itu payahnya. Dan gibah dicontohkan dari Rasul dak ulih tu. Sakit isi sahabat menggibah alu agahan dan tak pernah keluar dari lisan beliau lah acak orang berkumpul Rasulullah, gibah tersebut dijauhi. Kini itu menjadi tren di muka awal. Bahkan di bulan puasa kita tak terlepas dari dosa gibah. Yang disebut gibah kaum muslimin, menyebutkan keburukan orang nen sabana-bananya kepada
keracuan. Boleh ada. Keburukan kawan awak neni unjuk keracuan tu disabui-sabui di buku negara itu gibah. Awak dengan santiang pada Quran, santiang pada ulama. Aduh baik kata aku kemari basuh di pasar di situ, weh dia tak ada apa tahu. Si fulan tu, fulan tu, si anak fulan tu, si anak tu, ustaz ini tu, neni kuku. Dah itu semua itu. Di bulan puasa itu menanggapi berapa, tapi nak gibah jalan menyebut kesalahan orang jalan itu. Ada orang yang faham agama, nyu kecen, weh, jadi siapa itu kesalahan orang lain pandai menjawab. Kecenya kan bantu mah. Memang mau dia itu si pejo dak percaya cikolah ke rumah he. Dak percaya cikolah tu. Dak ada orang itu dan gibah kau sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi jangan menjadi orang itu. Itu salah satu contoh di ada banyak contoh dari keluarga, pemimpin yang adil, ada contoh di beliau tinggal. Kita namun mengaji atau tidak. Maka sebagai bukti sayang kita kepada Rasul dan bosan-bosan kita mengucapkan salawat kepada beliau. Itulah fasdah nasihat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kok anda bisa ada takana ada upaya mengenai setiap tadangan nama beliau disebut tambahan sejo sallallahu. Baiklah kaum muslimin dan kaum muslimat di muka Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami diagih tunjul oleh pengurus tentang urgensi solat berjamaah atau panjangnya itu melaksanakan solat berjamaah di masjid. Pada kesempatan kali ini penceramah ingin memberikan beberapa poin, mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Poin pertama, apa sih panjang awak salat berjamaah? Kan sembahyang sama sema, sembahyang di masjid, ya di rumah kan itu. Cuman mengapa kita harus ke masjid? Mengapa kita kok harus hadir berjamaah? Kok ndak cukup je solat surah saja? Kok ndak cukup je solat surah saja? Landasan dalam Al-Quran kita mungkin menghafal surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ka'u dirikan solat, bayarkan zakat, rukuk bersama-sama jamaah atau bersama-sama orang dan rukuk. Ulama menjelaskan maksud warka'u ma'raki'in itu solat berjamaah. Itu landasan dalam Al-Quran. Ulama usul fikih menjelaskan wa aqimu perintah, dirikanlah, wa atu perintah, bayarkanlah, warka'u rukuklah. Ulama usul fikih menjelaskan al-amru yufidul wujub. Setiap perintah dalam Al-Quran, setiap perintah di hadis artinya wajib illa ma dalla dalilan ala khilafi. Kecuali ada dalil yang mengejutkan tak wajib tu. Sunnah. Sebelum kita dapat dalil yang mengejutkan sunnah, berarti hukum aslinya wajib. Karena setiap perintah ikut kaedah usul fikih al-amru yufidul wujub. Setiap perintah yang ada dalam Al-Quran, perintah yang ada dalam hadis, hukumnya wajib. Dari mana kaedah itu diambil? Salah satu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang beriman, patuh kalian kepada Allah. Patuh di situ patuh mutlak. Koklah Al-Quran yang berkata, kalau lah hadis yang berkata, jangan kita mudi Bani Israel lai bertanya-tanya muncul. Karena Bani Israel orang yang bertanya-tanya di bersasau di Allah di dunia. Ketika mereka diagih perintah lajale-jale perintahnya tanya-tanya juga. Itu mungkin yang pernah mendengar ceramah tentang kisah Bani Israel disuruh menyembelih menyembelih Baqarah. Artinya sapi sapi. Banyak tanya. Mulai tanya dulu mau dia apa betul indah la faridu wala bikr indah kecil kalau tak kata kecil. Sudah itu warnanya apa? Safra baqirun launha, warna itu agak kuning merah-merah yang kuning kecelak itu nampak. Tak juga ada batu-batu apa? Ini dah pernah dipakai ke ladang. Banyak tanya. Itu kaum muslimin. Akidah kita dalam dicontohkan dari Rasulullah SAW. Koklah perintah dari Allah, perintah dari Rasul, dan banyaknya tanya
lain. Karena banyak tanyo kita bakalan membabarek di surang. Bahkan dijele-jele dalam Al-Quran dijelekan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Dan tanyo perkara-perkara semakin kalian tanyo semakin barek. Lah jele-jele ku sembahyang mau diku hang ditanya jele. Aku boleh mai ku mau diku apa? Kalau tak baik ku apa? Kalau dikurangi ku apa? Lah jele-jele aturan ni jele. Aturan ini lah ada dalam Al-Quran, aturan ini lah ada dalam hadis. Kita ingin bertanya belok kiri, belok kanan keraju Bani Israel. Kalau itu kerajuan siap-siap sila. Kalau Bani Israel mau diku kerajuannya cilako yo di dunia. Di akhirat tambah parah. Kok beko kita kaum muslimin lah jele-jele di Al-Quran dinampaan itu banyak tanya masalah bukan bertanya rancak sebagaimana firman Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kok yo dak tentu dewa tanyalah. Cuman bertanya di kadarnya lah jaleh di rukun solat ikwa, carwi ikwa, bacui ikwa, jangan ditambah-tambah tanya leh. Kalau mau dikubah, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Dan tanya perkara-perkara yang bakal membahayakan kalian. Lah jalan-jalan Allah kasih tadi, wa aqimus shalah, didikan salat. Wa atu zakat, bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, sembahyang berruku ju orang-orang yang ruku. Maksudnya itu salat berjamaah. Aja ditanya lagi, "Mangga ke salat jamaah?" Itu dak kerana muslimin. Iku akhlak sahabat. Akhlak sahabat itu orang baca khamar. Kita bukan membicarakan keburukan, tapi kita ambil positifnya. Awal-awal Islam turun, sahabat baca khamar, minum kare, minum marak kerajunya. Karena khamar waktu itu belum diharamkan. Khamar bagi tiket diharamkan. Mulai dari yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Bertanya soal khamar. Khamar itu banyak gurunya tapi ada seketek eloknya. Aku masih standar baru nyulat tajuk kendi. Pokoknya di zaman dulu udah lo tahu kan belum hidup di zaman dulu lagi. Cuman ada pelatak khamar nyoknya tumpuknya di rumahnya baru. Ayahku turun. Karena khamar itu banyak gurunya tapi ada eloknya stek. Iku mohon maaf kalau dikihen bawa. Contoh gua. Dia tak bawa contohan setiap. Contoh aku sebenarnya sama, tapi hukumnya ada sama pasih dia, cuma ikut mirip-mirip. Aku kalau ingin bertanya, aku silahkan tanya ke MUI lebih paham. Mirip-mirip itu rokok. Ikut jawaban. Rokok itu tuh banyak gurunya, tapi ada eloknya setiap. Kalau di awal ditanya dia perokok tentu cuma mangin badan, membuat lama makan. Cuma tidak menutup kemungkinan banyak guru. Sahabat dia dulunya suku khamar. Aku ada orang itu masih nyepasok. Nanya beri tiketnya itu tuh. Ada sakingnya pasok itu sampai ke solat. Jadi imam tak balik balik ayatnya. Cuman ada riwayat mengatakan katanya surah Al-Kafirun tak balik balik. Tak sih selesai itu. Karena ini sedang solat mabuk. Ni cuba yo minum khamar tiba aku solat. Tiba solat dia. Semangat orang dulu itu yo. Karena khamar waktu itu belum haram waktu itu khamar lagi. Nyo minum khamar tak dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama tiba begitu. Jadi imam dulu. Saya balik ayat dia. Diulurlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekok ke sembahyang, jangan jadi imam, jangan sembahyang kalian kalau kalian sedang mabuk. Berarti kesimpulannya kalau tidak ke sembahyang, mabuklah kan begitu. Tapi ingat, keseketek manfaatnya banyak mudaratnya. Sahabat tu masih menunggu banyak botol minuman keras. Tak botol, sudah botol. Mau dikeni tak apa, mudah lo tahu. Pokoknya tampek menyimpan khamar masih ditumpuknya di rumah. Kalau gitu istilahnya pasokan rokok masih banyak. Itu istilah baru mah belum tak sama 100% loh. Karena hukum rokok itu dibahas oleh ulama yang lebih paham. Contoh yang ini itu negari. Dipasoknya khamar pun sampai turun firman Allah. Innal khamra wal maisira. Bapak-bapak sampai yang rijsum min amali syaitan, bukan juburunya setan. Fajtanibu, jauhi. Dikaliku kaum muslimin banyak khamar di lemari-lemari rumah, dicampakkan langsung. Sampai dalam riwayat ketika khamar itu diharamkan dua ayat itu, tak buat sungai di negari
dengari dak hujan. Istilahnya dek banyaknya khamar doncen dek sahabat kalau ke jalan-jalan tabu ya mau digandangan air mau di sungai mau diikut kepatuhan kaum muslimin kok lah kecil Allah dak jangan celah-celah leh kalau kau bisa beku kalau kau bisa beku kau tak itu Bani Israel dia mereka cari celah B masuk aja deh laki-laki itu kan laki-laki kayak mananya kue pada si gitu ya ketika ayat berhijab turun jogor dan ana nampak bisa menutup dulu pada si belum berjilbab jadi jangan dikatakan jilbab di koko budaya Arab indah orang Arab udah berjilbab loh orang Arab aslinya udah berjilbab dalam arti biasa sih buka abu dia berusinya buktinya apa ketika ayat tentang kewajiban berjilbab turun aneh nampak ada padusi gua nyambil bahkan dalam riwayat dikatakan ada yang gorden rumahnya nyambil untuk menutupi abu dak lo dah ada jilbab dah dibuat cik lu dibalik ke pasar cik lu dak yang patuh mutlak kalau ke Nabi kalau ke Allah meneguk itu patuh kalau ke Al-Quran kalau ke hadis jangan berani itu melawan lain kalau melawan ke Al-Quran berarti kita melawan firman Allah melawan hadis, melangkahi hadis berarti kita menginjak-injak kalam Rasulullah. Menginjak-injak sabda Rasulullah. Di mana tak keimanan kita oleh. Setelah itu ya Allah berikanlah aku syafaat ya Allah. Kalam Rasulullah awak injak-injak. Sabda Rasulullah awak injak-injak. Marah syafaat kau minta. Marah disalamin disuruh ya Allah salamin jual aku dari api neraka ya Allah. Disuruh sembahyang tak nama. Surah puasa tak satu. Surah zakat apa lain? Ditanya kau dah berzakat? Banyak rencana membangun rumah membeli otobek untuk anak sekolah. Dah ada kaitan itu kalau lelaki nisa wajib zakat. Jangan pilih-pilih je. Allah celawa. Wa idza massahul khairu manu'a. Banyak orang yang coba keluar kasar, kok lah kaya duit dan mesti manaki dia. Kau tahan saya duit. Kok ditanya ba aku maha, ikun maha untuk akhirat mah. Untuk akhirat mah. Aku landasan pertama urgensi kita salat berjamaah de Allah menyuruh panjangnya kita salat berjamaah Allah menyuruh cukup alasan Allah menyuruh buat patuh itu pertama jadi tak ada nilai lain Allah suruh orang itu patuh lah tanda kita lain hamba Allah kalau dah ikut sebuah di ayat bersuruh hadis kursi kau bagi orang yang tidak nama mengibadahiku nenda nama patuh kata Allah cari Tuhan selain aku keluar dari bumiku ale kata Allah dah kok ia dak jo nama basikara-sikara jo le dak jo nama patuh kepada Allah le kata Allah mencari Tuhan selain Allah le kata Allah hidup di bumi yang dak di planet yang dak Allah ciptakan yang dak Allah ciptakan carilah jangan sampai gitu dapat kemarahan Allah mudi aku yang pertama urgensi salat berjamaah kedua adalah untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan pahala awak. Karena kita hidup sebantanya. Beku nyampang dosa ju mengalahan pahala awak, itulah sampai neraka. Boleh ke berani di neraka kaum muslimin? Boleh berani kita hidup di neraka? Banyak kita jawab indah. Banyak kita menjawab, kalau neraka tidak talok doh indah, talok neraka doh indah. Kecil lah. Tapi sipek tak mencaminan. Kalau you tak talok di neraka, yang paling ibadah yang utama yang harus jaga sembahyang. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Pertama yang akan ditanya sembahyang dulu, solat awak dulu. Kok tinggal je sembahyang lay, kok lalai je sembahyang lay, bolong-bolong je sembahyang lay. Jangan ngecek je kalau awak budak neraka. Dan utama saja dah kita jaga. Jujur kita pada kata gitu, you takut neraka yo dan sembahyang hati-hati. You dipelihara. Tapi kalau lalai-lalai je awak lay apa boleh buat tinggal si lah telah ambil sembahyang. Mereka disuruh kau dak sembahyang maghrib. Tadi sembahyang zuhur tinggal kepalang maghrib. Allah ya Rahman. Iku orang menantang neraka. Pertama kali ditanya itu fa in salahat saluha sa'iru amali. Kau rancak sembahyang rancak lu amalan lain. Fa in fasadat wasfasada sa'iru amali atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau buruk sembahyangnya, buruk lu amalan lain. Karena salat menjamin amalan awak baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Fahsya'i wal munkar
secara harfiah ni dari keji dan mungkar. Tapi kalau dimaknai ikut dari sifat buruk. Sembayang menjauhkan awak dari sifat buruk secara umum. Sifat buruk pemalas, sifat buruk dan nama mencari rezeki, sifat buruk banyak tanya dan tak pantia, sifat buruk gibah. Kau rancak sembayang awak jauhkan awak dari itu. Kini ke mana nama bisa siapa? Sudah itu tanya, ala nama bisa surga. Lai, untuk neraka takut. Takut mana? Kau dah sembahyang subuh tadi. Kau jangan sampai. Kita harus sesuaikan. Usahawan semampu awak. Yang sembahyang itu dijaga. Nah, urgensi solat berjamaah agar solat itu dipegang dunia tinggi. Itu mungkin hadis itu lah cak dibacaan. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, di riwayat lain bi 25 darajah. Sembahyang berjamaah lebih utama daripada solat surang-surang sebanyak 27 derajat, di riwayat lain 25 derajat. Jam aku badu argumen lah sebenarnya 27 25 kedua-dua ya do. Yang maknanya solat berjamaah ku jauh lebih tinggi pada solat surang. Hadis lain yang maknanya solat berdua orang lebih baik pada solat surang. Solat bertiga lebih baik pada solat berdua. Solat berampek lebih baik dari solat bertiga. Semakin banyak jumlah jemaah lebih baik pada yang sakit. Hikmahnya terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum alaikum bil jamaah. Kalian tu harus rajin-rajin berkumpul. Itu dah salat jemaah saja. Maksudnya acok kalian beramal bersama-sama, karena ada keberkahan di amal bersama-sama. Dan hati-hati, iyyakum wal wahdah atau kama makna, dan kalian itu harus hati-hati dari surang-surang karena setan mencari ko. Awak kalau surang cak tergaduh. Awak kalau surang itu tak ada lebih banyak Tapi kalau kita berjamaah timbul apa? Dan kalau jemaahnya semangat ria tak usah awak menilai. Kalau seandainya terasu ria dalam hati awak si mampu. Kawan jalur dinilai dia lain. Itu mengambil tugas Allah. Menentuan ria atau tidak, menentuan rancang atau buruk itu Allah. Awak tak ada urusan mau ditukur ria mah. Jangan dinilai kawan yang itu awak. Kok terasu rasa ya Tuhan. Tapi ingat, keberkahan ketika bersama-sama menikah kaum muslimin banyak. Ku kalau surang-surang contoh kok, bawa awak ngecek surang-surang kan, mendengar ceramah surang-surang sebentar lebih cuma. Tapi dek sama-sama ada keinginan. Awak kalau ngaji surang-surang tak ada dulu. Tapi dek ada, awak ngaji situ terdengar situ terdengar sebagaimana biasanya habis sembahyang subuh menunggu suruh itu kan ngaji rata-rata tu. Iku ada keberkahan bersama. Banyak jamaah, solat berjamaah salah satu meningkatkan amal ibadah awak, baik secara kualitas maupun secara balasannya nanti. Iku urgensi pentingnya kita solat jamaah. Ku lada kayak apa? Lada kayak. Kau cuba secilai, tambah cilai, aku dapat jawab. Kok lelah bisa kita menjaga solat berjamaah? Cuba challenge diri awak. Challenge wah. Celiang dia. Tantang diri awak. Ada yang di atas itu step tantangan. Ada yang nama dikecek orang munafik. Ada yang nama dikecek orang munafik. Tidak kan? Cuman baca membuktikan kalau ada orang munafik. Dia cara salat berjamaah. Dia cara salat berjamaah. Kuat challenge diri awak, ada 3 amalan berkaitan dengan solat berjamaah. Kok kita lakukan, insya-Allah bisa kita alhamdulillah, insya-Allah ya Allah mudah bukan orang munafik. Dan kita perlu hati-hati dalam kemunafikan. Umar, kita membaca cerita Umar kan. Model Umar itu ibadahnya, model Umar itu membela Islam. Untuk membela Islam, Umar baik sebelum hijrah. Siapa yang melarang kaum muslimin hijrah? Siapa yang ingin anaknya jadi yatim? Siapa yang ingin bininya jadi janda? Karena ingin melarang-larang kaum muslimin untuk hijrah. Suam di lembah itu hanya tunjuk. Contohnya, siapa yang ingin melarang-larang untuk hijrah, yang ingin melarang kaum muslimin untuk berbuat soleh, untuk hijrah ke Madinah, temu yang di lapangan. Kalau dulu kan ada lapangan, dulu lembah ya. Dulu lembah. Kini istilahnya bersuat di lapangan.
Amun itu ibadah Umar. Tapi tahu enggak Umar kamu takutnya kamu munafik bapak dia. Takut kamu munafik. Lidak orang munafik ambu gue. Lidak termasuk orang munafik ambu gue. Ada salah seorang sahabat Nabi yang dia namun siapa yang munafik. Saya ingat namanya Huzaifah bin Yaman. Itu Ustaz. Kalau tak salah Huzaifah bin Yaman namanya. Huzaifah bin Yaman. Iku orang yang tahu sia nama-nama orang munafik. Nyusasaan hari di umat. Huzaifah. Ini orang munafik yang berjalan di Huzaifah. Takutnya. Mau itu ibadahnya, mau itu membela Islamnya. Awak jangan ke membela Islamnya. Tak injak-injak Islam dah sakit dia. Nyurandahan Islam dah ada deh. Ya so, kan itu tuh urusan orang pusat. Malah tak ke Islam awak. Malah tak loyalitas awak kepada agama awak. Tak injak-injak agama awak, injak-injak agama awak, ada orang awak biasa. Umar, siapa yang berani melarang Islam? Siapa yang berani memusuhi Islam? Wah, seorang-seorang awak. Kalau tak, sama-sama kalian aku orang berani. Betu imannya Umar. Betu ibadahnya Umar. Ibadahnya Umar apa kaum muslimin? Pas beliau menjadi khalifah, jarang beliau lalok malam. Malam itu cigok ke rumah-rumah. Sia yang baru makan nek kadang-kadang pas subuh. Itu dalam riwayat diceritakan ya, dalam sejarah emas tercatat di tinta emas. Basuh, yatim, bini jando, anaknya belum makan. Nyubawan bareh. Mau itu takutnya kepada Allah Umar. Tapi teteh Zaifah, ini tak munafik ambu gue. Zaifah, teteh takut bila jadi orang munafik. Awak, mau diikut ibadah awak, alhamdulillah. Tanang-tanang saja gitu dari cap munafik. Padahal Allah menjadikan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Sifat munafik apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kok kata gak kesembahyang maleh-maleh. Berapa kali kita dalam kehidupan kita sampai seumur kita kini merasa maleh kita solat. Lah tak dengar Allahu akbar sembahyang. Barangkali kita terasa di hati kita sifat munafik yang tadi. Kok kesembahyang lain dah boleh tu. Sakitlah, bareklah, ikutlah, banyak kerajulah. Kalau dah solat santai-santai je. Tapi lah ke solat lame serius. Aku sifat munafik. Cuman kok ingin kita terbebas dari sifat munafik, hati-hati kita di kaum muslimin. Cuma kalau ingin kita terbebas dari munafik, iku ada amalannya itu dengan cara menjaga salat berjamaah. Hadisnya man shalla lillah, itu pertama. Salat ikhlas karena Allah. 40 yauman, 40 hari rutin fil jamaah, berjamaah. Yudrikuna takbiratal ula, dapat takbir imam pertama. Tak masbuk maka sekali doh Allahu akbar kata imam, dapat lo dia Allahu akbar. Takbir sama-sama imam ya. Kutiba lahu bari'atan, dipastian Allah berikan. Kutiba itu istilahnya Allah berikan ijazah atau Allah berikan sertifikat. Kalau gambaran sederhana betul, cuma secara apa? Ditulis baginya terbebas dari 2 perkara. Terbebas dari 2 perkara. Perkara pertama, bara'atun minan nar. Bebas dari azab api neraka. Orang yang mau diikut tak akan mungkin masuk api neraka. Wa bara'atun minan nifaq. Terbebas dari sifat munafik. Orang yang mau diikut bukan orang munafik. Karena orang munafik bare. Athqalus salati 'alal munafiqin al-'isha was-subh, atau kama qala an-nabi. Orang munafik itu payah ke sembahyang isya, payah ke sembahyang subuh. Tapi kalau nyurutinkan, bisa kita 40 hari. Itulah siapa yang pernah mencuba 40 hari solat berjamaah, indah meninggalkan imam, tapi karena Allah. Kok syaratnya harus karena Allah, bukan sekadar karena lah 40 hari sudah tidak sembahyang. Tidak itu. Lampai 10 hari mau itu kan, aku lah terbebas sambut dari api neraka mah, lah terbebas sambut dari sifat munafik mah. Dak sih sembahyang le dok. Berarti bukan karena Allah. Ciri-ciri orang yang beribadah solat karena Allah 40 hari, dak nyutinggan imam untuk solat berjamaah dok, taruh dapat Allahu akbar. Iku saking rajinnya solat. Bukan azan menunggu inyu menunggu azan.
Kalau bisa kita konsisten istiqamah mudiku selama 40 hari, bahkan lebih tarawih, terbebaslah kita dari azab api neraka. Tenanglah, meninggal pun kita sudah itu masuk surga. Kenapa? Allah yang magihan sertifikat, Allah yang magihan ketetapan. Yang mau dikuat itu dengan syarat 3 tadi harus ikhlas. Ciri-ciri nak ikhlas gak apa? Kok sampai 10 hari itu tinggal siapa saja lagi jangan naruhnya ikhlas. Yang kedua, ikhlas sampai 10 hari, atau 40 hari itu ulama mentafsirkan sampai 10, 70 itu maksudnya acok mudah itu. Sudah itu salat berjamaah. Pastikan dipastikan kita terbebas dari azab api neraka. Ikolah salah satu urgensi kita salat berjamaah. Nak jangan masuk neraka kita kok iyo. Jujur kita dikata kita ambo yo takut neraka. Cubalah salat berjamaah. Acok-acoklah salat berjamaah, jangan ditinggal dulu. Ambo yo takut jadi orang munafik ya. Jagulah salat jamaah, jangan tinggal dulu. InsyaAllah kok mau itu kita meninggal, nyampang-nyampang keluar masjid atau ada kejadian ba'a meninggal itu lah surga menunggu kita tu. Itu karena lah lewat dari batinnya, mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan kita berdoa sama-sama kaum muslimin. Kita berdoa bersama-sama dalam hati awak niatnya ikhlas. Kita pasang niat dari kini, ya Allah, buatlah kita ikut untuk berjamaah, ya Allah. You dari dalam kedua indak disikusi doa, you lain itu karet dari siku. You lain sebenarnya. Kok you dak sakit, kok dak alangan pantia dan jamaah berduit. Aku lah dari kini kita azamkan. Kok lah kita azamkan modeko, tunggulah rahmat Allah itu rangkat dua. Pertolongan Allah itu dua akan Allah bantu awak untuk menjaga amalan-amalan kita. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Sekiranya ada yang salah dalam penyampaian, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun. Astagfirullah.